Oke, yang pertama, Permata itu keluarga kedua. Tanpa cinta sampean hambar. Tapi kalau nggak ada dodo saya, kalian nggak ada apa-apanya. ya terima kasih kepada alim alamah semua. ya telah mendatangi acara kita yang sangat meriah ini ya, dengan dipandu ya. Jadi acara kita itu di sini kami beri tema dengan acara pamit. Maksud pamit di situ apa? Ya, para beliau-beliau ini akan akan melanglang buana kembali, mengepakkan sayapnya kembali. Ini kan adalah sarang kita semua. Nah, mereka-mereka ini akan mengepakkan sayapnya kembali, mencari entah itu ilmu ataupun istri. Tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, di sini itu kita kedatangan tiga orang, priai semua ini. Contohnya ini Ustad, lupa saya. Ustad. Ya Mas aja. Mas Iben ini adalah seorang primadona Kalimantan, berasal dari Kalimantan. Tepuk tangan. Jadi beliau itu awalnya itu udah di Kalimantan, jauh-jauh datang ke sini cuma ingin menghadiri acara kita. Tepuk tangan. Mas Iben ini ya. Yang saya tahu dia itu kemarin memenangkan Liga Mobile Legends Championship Tahosus. Ya, prestasi yang sangat gemilang gitu ya, Mas Iben. Yang kedua, Mas Abdillah ya, dari Kalimantan juga. Ya. Jadi beliau itu campur aduk Kalimantan, Madura, Banyuwangi. Prestasi Sipang itu yang saya tahu itu beliau mengangkat juara Hitobah tahun 2019 Tahosus. Oke. Enggak lupa tadi Mas Iben juga mengangkat piala piala Hitobah juga tahun 2017. Tepuk tangan. Dan satu-satunya Mas Ipang ini adalah ketua Permata yang sudah memasuki kabinet Darul Falah Amsilati. Tepuk tangan. Yang ketiga yakni Mas Rama Faturoji. Faturosi. Mas Rama Faturozi. Prestasi Mas Rama itu lebih dari segalanya. Ya, mengangkat piala juga. Walaupun juara 3, mantap. Siapa sih ketua Permata yang dulu? Ini adalah ketua Permata yang pertama, Mas Ibnu Abdillah Ibnu Habib. Yang kedua adalah ketua Permata, leader Permata yang kedua, yakni Mas Muhammad Abdillah. Dan yang ketiga adalah leader juga Permata yang ketiga, yakni Mas Rama Faturozi. Tepuk tangan semuanya. Kita akan mendengarkan pengalaman apa sih yang telah mereka capai, baik itu di Darul Falah ataupun di luar Darul Falah. Oke, yang pertama yang akan disampaikan oleh Mas Rama Faturozi, kepadanya kami persilahkan. Pengalaman saat saya menjabat jadi ketua Permata. Saya menjabat jadi ketua Permata tahun 2019-2020. Dan itu masuk ke 2020 langsung corona. Ya, pandemi awal itu, Maret. Jadi kurang lebih nggak ada setahun saya jabat jadi ketua Permata. Mungkin pengalaman saya di organisasi itu mulai ada dari tahunnya Mas Iben, yaitu tahun 2017, 18, terus 18, 19, 19, 20. Jadi dari awal adanya Permata mungkin
pengalaman saya di situ ada. Kalau saya sendiri pas saya jabat jadi ketua Permata ya belum banyak-banyak sih. Soalnya nggak ada setahun saya jabat jadi ketua Permata. Hanya berapa bulan bisa dihitung. Untuk suka duka, banyaklah suka duka di Permata. Permata itu keluarga kedua bagi saya. Jadi kemanapun saya berada, kalau nggak kembali ke rumah ya ke Permata, ke Tahosus, terus ke pondok ya. Intinya anggap aja organisasi itu keluarga. Kalau udah kita anggap organisasi sebagai keluarga, kita tahu arah kemana kita harus pulang. Apa? Pengalaman saya masuk ke organisasi, yaitu pertama saya jadi peralatan. Mungkin tahu peralatan itu fungsinya apa? Iya, peralatan atau perlengkapan. Fungsinya melengkapi yang ada di asrama. Tapi enggak, pas zaman pertama masuk ke Permata, ini tak ceritain sedikit aja. Nanti seterusnya biar diceritain sama beliau. Masih Ben? Saya masuk pertama kali di Permata menjadi peralatan. Ya tugasnya mungkin nyambung kabel, kasarannya nyambung kabel. Tapi sampai sekarang itu jadi lighting. Nggak tahu kok bisa namanya jadi keren. Nyambung kabel sekarang jadi lighting ini. Kok bisa? Itu pas zamannya Mas Iben. Terus saya masuk ke tahun 2018-2019, saya dikasih amanat sebagai wakil ketua Permata. Itu pertama kali Permata ada wakil. Nggak tahu tugasnya wakil apa. Mungkin nemenin ketuanya lagi boring atau apa, nggak tahu. Lagi bosenin. Terus setelah tahun 2018-2019 itu kan masa-masa angkatan saya sudah lulus SMA ya. SMA apa MA tuh? MA isku. Terus ada isu-isu boyong semua anak-anak. Teman-teman seangkatan saya boyong semua. Terus saya ngomong sama ketua saya. Waktu itu ketua saya Mas Abdillah. Saya ikut boyong ya. Kamu mau boyong ngapain? Akhirnya saya tertekan di sini. Saya menjadi wakil pun tertekan. Saya nggak boleh boyong. Ya wis saya nganggur aja di sini jadi wakil. Sampai pengabdian selesai. Sampai pengabdian selesai itu masuk Maulid. Itu saya udah optimis. Saya bisa boyong. Gitu. Dan akhirnya di situ pun ada konflik. Ternyata bukan saya boyong, ternyata malah dipilih jadi ketua Permata. Repot. Aduh. Itu pengalaman lah. Tapi ya pengalaman itu sudah berlalu. Sekarang Permata Orde kelima. Tepuk tangan untuk Mas Ubay sebagai ketua Permata Orde kelima. Semoga lebih baik, lebih sukses, lebih jaya. Ya, tepuk tangan kepada Mas Rama Fathur-Razi. Selanjutnya yang akan memberikan life story-nya cerita pengalamannya, perjalanannya kepada Mas Iben. Padanya kami persilahkan. Nama saya Ibnu Habib dari Kalimantan. Saya nggak bisa apa-apa di sini. Saya hanya orang biasa. Tapi nggak tahu di mata-mata mereka luar biasa. Wow. Saya dari pertama ada Tahosus lah. Ya, dulu tuh ceritanya Itobah pertama kali itu belum ada Permata. Terus ya alhamdulillah lah juara 1 kan. 2000 berapa?
2017. Ya, hashtag perdana juara. Terus pas pertama kali juara Ustadz Hanifum, nah disitulah Ustadz Hanifum memikir untuk membuat organisasi lah. Nah di situ terus ada kandidat 2 orang. Sebelumnya tuh Ustadz Royan Zamani kenal. Ya itu saya sama Ustadz Royan Zamani. Nggak tahu kenapa kok dipilih 2 orang itu. Terus tiba-tiba Ustadz Royannya jadi detak. Nah mau nggak mau saya yang jadi. Nggak tahu itu kandidatnya kok bisa ke saya tuh nggak tahu kenapa. Padahal saya kan nggak bisa apa-apa. Tanya aja sama Mas Sipang, Mas Rama. Dulu nggak ada bakat saya. Tanya aja sama beliau-beliau ini nggak ada bakat. Tapi dengan kepercayaan Ustadz Hanifum membuatlah nama organisasi Permata. Nah habis itu perkenalan di depan anak-anak Tausus. Dan akhirnya dibuatlah organisasi Permata 2017. Terus menjabat ada pelantikan. Ada pelantikan dan saya sendiri ketuanya. Waktu itu belum ada wakil, masih ketua, sekretaris, bendahara. Nah Mas Rama ini perlengkapan Mas ya? Mas Ipang ketua offset yang masih itu bukan saya mengenal sejarah enggak, ini cuman pengalaman ya, masih pertama lah namanya Permata kan, dimulai perjuangannya enggak, belum ada apa-apalah, maksudnya duit belum ada, proyektor belum ada. Tahu sendirilah dulu gimana ya, mau nonton aja itu sampai minjem proyektor, hanya butuh duit cuan buat mengembangkan nama Permata itu dari minjem proyektor. Itu aja harus booking dulu, sebelumnya harus minjem ngomong, kalau enggak kan keduluan orang lain maksudnya. Nah dari itu mencari duit ya, dari situlah dapat duit dikit-dikit, dapat duit cuan buat beli. Pertama itu emang dari dulu pertama yang mau dibeli emang proyektor, soalnya Permata tanpa nonton nggak ada penghasilan kan. Nah itu dari situlah Permata dapat ada penghasilan. Terus itu dapat udah ada uang alhamdulillah, tapi dikit-dikit jalan. Yang kedua kayaknya dekorasi. Itu pun jujur ya, saya balik ke rumah bukan los pikiran buat liburan enggak, malah nyari unek-unek buat dekorasi nanti waktu balik ke pondok. Nah saya kan jalan-jalan kayak ke bundaran gitu kan, kayak ada apa ya namanya, gapura kayak itulah. Nah itu tuh tak foto, dulu masih ketua puasnya Rohmat ada yang kenal. Nah Rohmat itu tak kasihlah fotonya, Mat kamu bisa nggak bikin kayak gini? Insya Allah katanya dibikin lah. Nah dari situlah adanya dekorasi Tausus pertama kali. Kayaknya di situ masih ada ya. Nah itu kayak itu ya. Nah itu dekorasi pertama kali Tausus, masih berdebu-debu. Dari situlah ada nama dekorasi. Terus tak suruh berkembang lah, kalau bisa nyari pemikir yang lain. Jujur saya dulu waktu sebelum perpulangan terus kumpulin Permata pasti ngomong gini, kalau pulang ke rumah baliknya kalau bisa membawa sesuatu barang yang bermanfaat, saya bilang gitu setiap kali perpulangan. Soalnya biar apa? Buat nambah-nambah perlengkapan Tausus. Kan nggak mesti kita kan namanya pejuang pertama lah, kan belum ada apa-apa, jadi kan nggak mungkin langsung beli pakai banknya siapa, kan nggak mungkin. Terus
udah nonton berapa baru beli sound. Itu pun ya uang permata ada sedikit, masih berapa gitu loh. Beli sound sama Ustadz Rokib ya ke Kudus apa ke Jepara itu. Nah dari situlah. Soundnya masih ada mah? Soundnya masih ada? Oh soundnya hancur. Hancur. Nggak apa. Yang penting kan udah ada penggantinya yang besar itu kan. Nggak apa. Ya namanya organisasi kan nggak selus itu terus kan bosen. Jadinya kalau bisa pemikirnya yang luas. Terus ya dari situlah saya berdiri. Tapi saya dulu sebelum Permata itu saya ikut organisasi. Kalau sekarang masih enggak. Kalau ke masjid cobaan ada yang parkirin. Enggak ada ya sekarang ya. Nah, dulu ada organisasi itu, organisasi keamanan. Dulu tuh kalau mau ke nyebrang jalan itu ada yang nyebrangin. Nah, namanya parkiran. Dari situlah pertama ikut-ikutan lah, melatih mental. Nah dari situ, habis itu keduanya Permata, diangkat Permata. Terus berjalan seiring waktu, pindah ke Pesanggerahan. Nggak lama kemudian diangkat menjadi ketua kafe Arwana itu. Nah itu, nggak tahu mental kok kenapa orang yang sebelumnya ketua harus menjadi ketua lagi, nggak tahu kenapa. Kan saya nggak ada basic ya, bingung. Basic nggak punya, cuman berani mental aja. Kalau nggak ada mental nggak ada namanya Permata, kan gitu. Yang penting mental aja dulu. Kalian anak-anak baru nggak usah takut, nggak usah. Wah, saya anak baru harus gimana enggak. Yang penting mental dulu, mental kuat baru. Soalnya saingannya banyak. Saingannya udah para penggede kayak Oscam. Satunya tuh Darussalam apa? Syahada. Sekarang tuh harus lebih gimana ya? Bukan berjuang maksudnya, lebih si Optimum Pride optimalkan. Nah, soalnya udah ada namanya HP kan udah ada kayak browsing dulu nggak ada browsing mana bisa dapat HP aja diambil keamanan terus, nggak bisa. Kalau sekarang udah enak kan. Nah dari HP itu soalnya perkembangan sekarang tuh kan udah berkembang tuh. Kalau di luar udah berkembang. Kalau dulu masih mikirin unek tuh masih bingung. Kayak gimana lah, pokoknya intinya berjuang lah demi nama Permata, tapi juga sampingannya jangan sampai lupa ngajinya. Yang gak ada Permata ngajinya lupa, kayak saya dulu jangan ditiru saya gimana ya, demi Permata ngaji sampai lupa. Itu pun gara-gara menjadi bukan menjadi ketua. Ya namanya organisasi pertama harus berkembang gimana kan. Kalau ngikutin alur aja kan nggak terus berkembang kan. Harus punya cita-cita sendiri, gimana sih biar berkembang, gimana sih biar menjadi sukses maju tuh gimana sih caranya. Nah itu ada di diri kalian sendiri masing-masing lah. Nggak ada. Dan kalau bisa menjaga silaturahmi sama teman-temannya, sama anak Oscam anak syahada. Jangan sampai ada bentrok, nggak boleh. Soalnya kita tuh pasti membutuhkan mereka juga membutuhkan kita. Nggak mungkin kita di sini terus, nggak mungkin. Pasti suatu saat pasti saling membutuhkan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya yakni ke ketua yang kedua atau pembicara yang ketiga juga
kepada Mas Ipang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila susu famsusu yarfa'illahu alladzina amanu utul ilma wallahu bima ta'malun. Itu ada kutipan begini. Hai orang-orang yang beriman, bermajelis-majelislah, maka kalian akan diangkat derajatnya. Fil majalisi yafsahu yafsahillahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bermajelis-majelislah, niscaya Allah akan mengangkat derajat kalian semua. Diksi pertama ketika sampai mendengar permata. Pertama, harus yang kalian bawa dengan cinta. Sampean masuk permata tanpa cinta, sampean hambar. Melakukan apapun tidak akan pernah kalian sukai. Ngaji salah, ngabdi salah, berkarya juga salah. Ya, kembali ke cerita saya. Saya menjadi seorang organisasi, orang-orang yang ada di organisasi pada tahun sekitar 2017 yang diceritakan Ustadz Rama tadi, di Ustadz Mas Iben di offset. Pertama kali saya menjadi ketua offset. Sempat tadi juga sebelum ngobrol, kenapa kamu di kandidat selanjutnya, di kandidat Permata 18-19 kamu menunjuk saya untuk menjadi seorang kandidat? Saya tanya gitu ke Mas Iben. Lapo ben? Aku basic ketua belas ora ono, rusuh nomor siji. Rusuh nomor siji. Kata Iben, kamu cuman punya satu, keberanian kamu. Saya cuman, kalau tak pikir-pikir bukan lebih berani sih, lebih rusuh aja kali. Rusuh ya. Asik rusuh itu. Jangan diikutin. Saya melanjutkan estafet dari Mas Iben di tahun 2017-18 ke 18-19, tidak memiliki aset apa-apa. Bahkan hanya ada proyektor, sound, proyektor dan sound. Ya. Bledrek wis pokoknya. Proyektor dan sound wis. Oh, bledrek. Wis. Ya Allah, jadi. Sebelum pemilihan pertama itu kan nggak pemilihan di orde pertama itu nggak ada pemilihan, soalnya langsung sistem tunjuk karena tadi yang diceritakan Mas Iben, Mas Royan pindah ke Detak, jadi langsung ditunjuk Mas Iben sebagai ketua. Aslinya di balik itu semua saya adalah orang-orang yang kontra oleh ketua utama Iben. Baru tak buka di sini nih. Dari dulu saya memang kontra sama Iben. Ketika saya acara Mutahorij Perdana Ustadz Arjun, saya nggak ada di asrama, nggak ada di pondok, pulang. Tanya sendiri ke orangnya. Betul atau tidak? Saya bermusuhan sama dia. Itu saya. Dengan kontra dengan pemerintahan pusat, padahal saya juga ketua orang organisasi, kontra. Lah pas perpulangan udah balikan, hari rayaan itu maaf-maafan, udah selesai, wis gak batin-batinan yo. Habis gitu saya balik, saya masih menjabat ketua offset tahun 17-18 itu. Saya tadi juga nanya, awakmu lapo kok neng Pesanggerahan? Kan setelah Mas Iben jadi ketua Permata, beliau langsung ke Pesanggerahan, langsung menjadi ketua Cafe Arwana. Awakmu lapo kok neng Pesanggerahan? Aku ikut budek neng asrama, stres, ngaji gak lulus, sik tasawuf ae jare. Sik tasawuf ae. Podo ben aku ya stres asli nih. Saya tanya gitu, kenapa awakmu lari? Habis gitu saya diajukan calon. Calon itu ada 3, saya, Mas Rama sama Rijal Ramli. Kalau sampean pikir-pikir dari raut muka saya udah antara Mas Rama aja lah, gak usah lihat Rijal. Rijal mungkin ada yang kenal, ada yang tahu. Udah mesti jelas menang Mas Rama. Kalau enggak Mas Rijal, iya kan? Kalau ada yang pernah lihat Mas Rijal itu orang Bekasi, mesti udah kelihatan
mana yang pantas jadi leader, mana yang pantas bener-bener jadi ketua itu udah kelihatan udah. Dengan saya yang dulu wah gak ono style-style belas yo. Wis urip wis apa ya? Rebel, gundal pokoknya wis. Banget. Namun pokoknya habis gitu diberikan kepercayaan sama ketua pertama tadi untuk menjadi kandidat. Pembimbing saat itu adalah Ustadz Rokib. Itu Ustadz Rokib orang Madura, Ustadz Rokib dan Ustadz Riki. Ini mentor-mentor kami bertiga semua. Di awal ada namanya pembimbing Ustadz Rokib sama Ustadz Riki, mentor organisasi kita semua, orang tiga ini. Habis gitu saya juga tanya, kenapa Tat kok saya jadikan kandidat? Itu belum pemilihan. Jawabannya hampir kurang sama kurang lebih. Ketika orang-orang di pengurusan yang dulu melihat saya dari kacamata sebelah, tapi Ustadz Rokib melihat saya dengan berbeda. Kamu memiliki sesuatu yang lebih. Ini bukan sesuatu yang menyombongkan, tapi lebih-lebih memang sombong. Memang sombong. Sampai sekarang masih ketua saya kan. Kalau Mas Iben lebih dengan tawaduk, saya lebih dengan sombong aja. Gunanya sombong itu ada, biar ada keinginan kalian juga untuk menapaki kesombongan itu tadi loh. Kan gitu. Lanjut ya. Lanjut. Pemilihan dilakukan, saya ingat kalau tidak salah 10 September 2018. Pelantikan tanggal 15 September 2018. Saya catat tanggalannya ada di postingan HP tadi. Saya mengulas tadi semua. Saya dipilih dengan suara santri asrama 110. Saya menang suara 80 santri asrama memilih saya untuk menjadi ketua. Wah, aku menang rek gitu. Kata pertama saya yang keluar, wah aku menang rek gitu. Pemilihan gitu saweneng aku. Itu mari ini bakalan nih. Enggak. Separuhnya ada perasaan seperti itu. Perasaan untuk wah, iki loh, aku yang berangkat dari kontra sama pemerintahan pusat dulu, sama leaderku sendiri di acara Mutawarid pertama. Aku yang melanjutkan estafetnya. Iki susah ya opo iki mari ini karma katanya ini karma. Karma yang nyata. Saya menjadi ketua, memilih anggota, hampir 80-90% anggotanya Mas Iben dulu itu udah nggak ada, udah jadi pengurus dalam dan lain-lain, dan lebih banyak boyong. Saya memberanikan diri mengangkat 9-10 orang. Saya apal banget orang-orangnya. Di 18-19 kurang lebih saya mulai diambang nama besar. Setelah perjuangan pertama dilakukan, dikorbankan semua, tugas saya hanya untuk mengembangkan lagi di Orde 18-19 itu. Gimana caranya aset utama tidak terfokus pada nonton. Invest penghasilan utama bukan kepada nonton. Akhirnya bukan saya ini, di 18-19 semua berpikir. Terbentuklah Mero Cafe, Permata Mac, dan lain-lain, dan sampai sekarang harus tetap dikembangkan. Itu di 18-19. Ini bukan prestasi saya, tapi prestasi di angkatan saat itu semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Biar nggak janggal. Biar nggak janggal. Setelah ya tadi saya masuk mencerna dari kata-katanya Mas Iben. Di pertama terfokus kepada nonton itu tadi. Gimana caranya? Ya memang kita hidup itu gak harus semuanya dengan uang kan. Tapi kalau tidak dengan uang kita tidak akan pernah hidup. Itu mutlak. Ya, kon gak duit duit ya gak iso yang-yangan ngono. Nah, itu bahasa kasarnya. Intinya apapun hidup itu memang tidak segalanya uang. Tapi itu kalau nggak ada uang kita nggak akan bisa hidup. Setelah kita bisa menjalankan, itu bukan menjalankan masih. Dulu kita pernah beli apa? Moven, alat yang buat jahit moven. Tanya Mas Rama ini, piye mang gawe moven? Gak jadi. Kita rugi 500 juta, 700 ribu ya, 700. Alat jahit itu rugi pertama. Buang-buang uang. Itu hobi saya itu buang-buang uang memang. Ya, sombong juga ini. Suatu kesombongan wajar. Min ya. Habis gitu ketika saya pelantikan pertama, kepala daerah bergantian.
kepala daerah saat itu Tausus sudah menjejaki kepala daerah yang keempat. Ustadz Anif Pekalongan, Ustadz Hanifum, Ustadz Ilham Emo. Ustadz Ilham Emo ini yang paling sebentar. Ini pelantikan saya masih ikut Ustadz Ilham, dan acara pertama saya, acara mutahoridnya Ustadz Alvan, acara mutahorid kedua itu udah Ustadz Abdus Salam. Jadi dengan banyak kepala yang ada, banyak kontra, mana madhab yang saya harus ambil, itu mana yang harus jadi patokan saya, semua orang-orang sepuh, semua guru-guru saya juga kena keplecok yang rokok sekiranya ben ono sing iso digandoli sarungi gitu kan. Main aman. Akhirnya Ustadz Abdul Salam datang dengan tahosus selama 3 periode, terkenal dengan kehitamannya semua ya. Hitam semua ya, bukan dari orang-orangnya tok, bahkan dari kehidupannya semua. Akademik, kegiatan dan lain-lain, pesanggerahan, hal yang maklum lumrah ketika santri tahusus Senin Kamis gak poso. Itu zaman dahulu sebelum Ustadz Abdul Salam datang. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Sarip, tanya pembimbing-pembimbing kalian, Ustadz-Ustadz yang lama dulu. Hal yang lumrah dan ma'ruf sebelum Ustadz Abdul Salam datang, santri tahusus Senin Kamis tidak puasa. Ibaratkan ini adalah yayasan sendiri, bukan ikut pondok pesantren Darul Falah. Ini yayasan tahusus pasca Amsilati. Hal-hal yang kayak gitu loh yang bikin kangen kita bertiga semuanya. Kita dari kegelapan ibaratkan. Sopo sih nggak kenal track recordnya wong telu ya, apalagi khususnya yang berbicara ini, yang paling parah, yang paling berbicara. Cuman saya mengambil seperti ini. Kullu ummatin mu'afin. Iya di sana. Kullu ummatin mu'afin. Bila dijerit, mujrimina. Gimana hadisnya ya? Segala sesuatu dosanya umat Kanjeng Nabi itu dimaafkan, dimaafkan, kecuali orang yang menceritakan dosa tersebut. Tapi semoga kita dimaafkan semuanya. Seperti itu. Lanjut cerita, Mas Iben udah pindah Cafe Arwana. Saya sendirian di asrama bersama Mas Rama. Dengan kebingungan Ustadz Roke boyong. Pertama, Ustadz Roke boyong, ya mah. Kita mendapatkan pembimbing Ustadz Ismet. Ini bukan merasani pembimbing ya, karena di sini juga ada pembimbing ya. Nanti saya kena. Ini hanya cerita, hanya kita ngulas kenangan, Yang track recordnya juga Ustadz Ismet bukan. Saya tidak menyalahkan beliau sepenuhnya, cuman karena hidupnya lebih nyaman bersama teman-temannya yang berada di kolam, mungkin kita kurang disambi. Yang masih umur kita ini masih umur kacang. 2 periode, ibaratkan tanpa pembimbing, bisa dikatakan seperti itu ya. Sampai saya dulu HP main sendiri dan lain-lain. Cuman dalam note, saya dulu megang HP tidak pernah untuk selain dari alat-alat, bahkan sering HP saya dipegang sama Mas Rama. Itu keburukan saya di organisasi dulu seperti itu. Cuman jangan ada yang niru. Ya sebanyak event, ada Amsilati Game, kita pernah kerjasama bersama organisasi tetangga sebelah. Amsilati Game, yang paling ingat collab kita itu mah ya, collab kita yang paling akbar. Pertama collab bersama dengan organisasi sebelah, 3 itu tadi. Habis gitu sampai kita ada di event Widodari, karena itu warisan dari Mas Iben. Event Widodari kenapa Permata sama Kuas selalu ada? Ceritanya itu jadi gini. Dulu itu wisuda nggak ada panggung tambahan. Saya merasakan betul perubahan yang sangat signifikan ketika organisasi yang dibentuk dan berdiri memang bukan kita cuman hanya melanjutkan, tapi kita benar-benar berdarah-darah di bawah itu. Duwe gak ono, ngalor ngidul dicaci maki, ngaji kontang-kanting. Bener kata Mas Iben, semuanya bener. Saya sampai mengorbankan ngaji saya ke Permata, ngaji saya di Permata, sangat mendukung ya. Bukan sangat mendukung untuk kalian, enggak, sangat mendukung pendapatnya Mas Iben tadi. Karena bila kalian mengejar 2 sesuatu, salah satu tidak bisa mendapatkan semuanya, salah satu harus kalian hasilkan yang terbaik, kasih yang terbaik. Kalian nggak bisa ngaji fokus, Permata kalian bagusin. Permata kalian hanya lodo-lodo, ngaji sampean beresin. Semuanya sama-sama baik. Semuanya sama-sama baik. Kita banyak melewati acara-acara itu tadi dengan
istilah tanpa bimbingan seorang pembimbing. Memang saya rasakan betul dengan kontra yang pertama antara organisasi dan kepengurusan. Itu yang paling signifikan. Nanti di sesi kedua yang akan dibahaskan apa saja yang membuat hancur di organisasi itu. Jelas. Karena orang yang di organisasi itu cuma ada dua. Orang yang hidup di organisasi itu cuma ada dua. Satu, orang yang hidup di organisasi. Dua, orang yang menghidup-hidupkan organisasi. Yang pertama, orang yang cuma hidup di organisasi itu cuma orang yang tidur, makan, ben gak diobrak. Contohnya siapa yang ini? Sebut nih. Ketuanya sendiri. Ya. Itu sadar diri berarti dia. Sadar diri. Orang yang hidup di organisasi cuma ada dua. Orang yang menghidupi organisasi atau cuma hidup di organisasi. Menghidup-hidupkan sama cuma hidup di organisasi. Cuma dua itu tok. Sampean pilih salah satunya. Efeknya seperti apa? Ketika sampean memilih cuma hidup di organisasi, sebatas kalian setelah pelantikan Orde 20, 21, 21, 22 selesai permata sampean hilang. Gak satu kali dua kali ya kita membuktikan ya. Orang yang benar-benar menghidup-hidupi organisasi sampai deh dadi apapun baliknya tetap permata. Saya buktikan contoh secara nyata. Yuda. Sampean kalau kenal Yuda Lombok, lalu Yuda Pratama, saya benar kerasa dia adalah orang yang menghidup-hidupkan organisasi. Sampai boyong, sampai sudah tidak status, tidak terkaitan dengan tahosus permata apalagi. Sudah tidak terkaitan dengan Darul Falah Amsilati, tapi masih membawa permata. Tepuk tangan untuk teman kita yang saya bisa. Proud of you, bener. Saya sangat bangga dapat Permata Studio. Bukan harus dengan nama Permata itu tadi, juga bukan itu. Cuman emban dari sifat organisasi kalian itu masih ada di selanjutnya. Contoh teman kita yang paling buruk ya, Fadil Iziki Romi. Itu teman kita yang paling. Ini gak usah disensor, gak apa-apa. Los. Dia menjadi ketua angkatan di kuliahnya. UIN apa? UIN Semarang. UIN. Dan teman kita juga di angkatan Permata 18-19 itu ada Mas Gibran, jadi ketua angkatan juga PCAI. Dulu dia ketua Bima Sakti. Sekarang di kampusnya menjadi orang yang menghidup-hidupkan organisasi itu bakalan kerasa sampai lanjutnya. Nggak tahu ya orang tiga ini bakalan jadi apa kan. Ini kan judulnya berpamit tadi kan. Jadi doakan kami bertiga semuanya. Semoga husnul khotimah. Katanya era Kartini itu kan gini, habis gelap menujulah terang. Itu bisa dikatakan angkatan gelapnya milik Mas Iben, angkatan menuju gelap habisnya terang saya, dan angkatan terang benderang adalah Ustadz Rama Fatur Rasyid. Gitu. Jadi untuk Mas Rama habis gitu ke Yek Najib, wah saya merasa sangat tenang, sangat ya Allah dijaga oleh Duriyah. Ya Allah sangat tenang dijaga Duriyah ketuanya. Lah kok ketuanya Limo Ubay, aduh. Ini bukan sebuah cacian, Pak. Ini apa nek bahasanya ya? Sebuah motivasi ya, untuk membuktikan ya. Dia bisa diandalkan gak, ngono kan? Bisa dibuktikan, bisa diandalkan gak untuk mewarisi tata leader Permata. Dari habis Syekh Najib ini. Setelah aman-aman lah kok balik maneh iki ning habis gelap maneh. Habis gelap terbitlah gelap maneh. Semangat untuk Mas Ubay. Tepuk tangan semuanya untuk Mas Ubay. Ya Allah. Ya, kurang lebihnya pengalaman saya seperti itu. Saya tidak mungkin panjang dan lebar lagi karena masih ada sesi selanjutnya, sesi-sesi yang lebih seru, yang lebih aslinya banyak catatan-catatan saya di kesan-kesan saya di Permata menghadapi acara yang setelah gladi kinclong videonya hilang. Saya cuma duduk nangis, ya Allah. Itu kesan paling berat. Paling berkesan kalau yang saya katakan acara terakhir. Masih ada Mas Iben juga yang kita sama-sama dulu acara lapangan penutup semuanya. Acara penutup ada Mas Rama juga semuanya. Saya habis gitu pindah ke pusat jadi orang-orang pusat. Itu kesan saya yang terakhir di Permata. Hampir su'ul khotimah saya di sana. Acara gladi bersih, gladi kinclong malam ini ya. Besok perform, malam nata panggung, nata dekor, video hilang semua.
video yang diedit, musik, mapping, mentahan semua itu. Saya dibangunin. Bang, tangi bang, video ini hilang HP. Tidur lagi saya. Gak kuat saya itu. Nangis, bener nangis. Kurang lebihnya itu saja. Oke, yang pertama Permata itu keluarga kedua. Tanpa cinta sampai hambar. Tapi kalau nggak ada dodo saya, kalian nggak ada apa-apanya.